Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat datang kembali bersama channel ini. Kita akan melihat sirkuit Mandalika kembali pada pukul 17.30 ya. Kita mengudara di sore hari ini pada tanggal 19 September 2024. Yang artinya tinggal hitung hari sirkuit Mandalika akan segera menggelar event besar MotoGP yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 29 September bulan ini. Tentunya tinggal 8 hari lagi teman-teman ya, sirkuit Mandalika akan gelar MotoGP. Nah, seperti apa persiapan dan kesiapan dari sirkuit Mandalika tahun ini untuk sambut MotoGP? Tentunya tampil lebih baik, keren dan menarik untuk sirkuit Mandalika, banyak menghadirkan hal-hal baru. Dan tentunya makin ramai super sibuk ya mendekati MotoGP yang tinggal hitung hari ya pada sore hari ini. Kita langsung saja terfokus untuk melihat ya progres kesibukan pertama dalam jumpaan kita pada video kita di sore hari ini. Nah, saat ini para pekerja petugas pengecatan ya terfokus di area long lap penalty. Di jalan long lap penalty ini dicat warna lebih hitam pekat teman-teman ya, agar tidak menyamai dari warna hitam lintasan utama, agar para pembalap ya mengetahui ya terlihat jelas bahwa di area sini adalah area long lap penalty. Nah, seperti yang kita sama-sama ketahui, untuk fungsi dari area long lap penalty di sirkuit ya wajib ada long lap penalty karena itu adalah standar dari balapan internasional teman-teman ya. Nah, jadi apabila ada para pembalap yang melakukan pelanggaran, maka wajib ya untuk melintasi dari jalan long lap penalty ini. Jadi dibuatkan berbeda ya warnanya dengan warna dari lintasan utama ya. Jadi dibikin ya hitam pekat seperti ini, dilakukan pengecatan biar para pembalap mengetahui untuk titik yang jelas dari long lap penalty di sini. Nah, tentunya para pembalap ya tidak bisa ngebut kalau sudah melintasi di sini. Nah, apabila ngebut ya bisa berisiko, bisa jadi para pembalap tersebut terjatuh ya teman-teman ya, dikarenakan jalan dari long lap penalty tidak selebar dari lintasan utama. Nah, jadi otomatis ya apabila ada rider yang melakukan pelanggaran ya, maka akan tertinggal jauh dengan pembalap lain yang ada di belakang teman-teman ya, akan disalib teman-teman ya, karena akan tertinggal beberapa detik. Karena di sini area long lap penalty wajib dilintasi oleh para pembalap yang melakukan pelanggaran. Nah, jadi teman-teman mungkin sudah mengetahuinya. Jadi kita lihat untuk tampilan baru dari sirkuit Mandalika teman-teman ya. Yang kelihatan beda ya warna aspal dari long lap penalty dan lintasan utama. Jadi area long lap penalty jalannya dilakukan pengecatan ya, biar tidak menyerupai dari aspal lintasan utama agar berbeda. Ya, otomatis akan ditemukan dengan mudah ya, dilintasi dengan tepat oleh rider yang melakukan pelanggaran. Nah, jadi seperti itu kita tinggalkan untuk kesibukan pengecatan di area long lap penalty. Dan sekarang kita lanjut di area berikutnya karena masih banyak lagi ya kesibukan pengerjaan yang dilakukan di sirkuit Mandalika tahun ini mendekati MotoGP yang tinggal hitung hari. Ya, seperti perawatan rutin dilakukan di area rumput sirkuit Mandalika, penyiraman ya di pagi, siang dan sorenya. Nah, tentunya ditutup menggunakan plastik khusus ya area rumput di sirkuit Mandalika biar cepat tumbuh subur ya area rumputnya, dan sehingga dengan cepat menghijau dan asri. Inilah dia sudah dilakukan penyiraman tadi dan terus berlanjut penyiraman ini sampai malam teman ya. Banyak para pekerja yang bertugas sekarang untuk melakukan perawatan di area rumput ya, mulai dari membentangkan ya sejenis plastik khusus, penyiraman, penaburan pupuk khusus, dan juga pemotongan area rumput menggunakan alat khusus ya di sirkuit Mandalika. Dan juga penyiraman tentunya ya terdiri dari beberapa sekitar 5, 6, 7 truk ya yang bertugas untuk melakukan penyiraman pada sore hari ini. Ya, karena kita sama-sama ketahui ya untuk area rumput di dalam sirkuit Mandalika ini benar-benar luas ya, di beberapa titik ya di samping kiri maupun samping kanan dari trek. Nah, inilah dia penyiraman terus dilakukan teman ya. Tak hanya di sini tapi di area luar maupun dalam area rumput dan juga taman di sirkuit Mandalika dilakukan penyiraman biar tampilan sirkuit Mandalika tahun ini beda daripada sebelumnya. Jadi sebelumnya itu ya pada GP tahun lalu memang kelihatan kering karena pada saat itu mepet ya dilakukan dari perawatan sirkuit Mandalika, dan sekarang dilakukan sejak awal teman-teman ya. Jadi benar-benar diperhatikan ya, kita berkaca dari apa yang sudah dialami pada tahun
tahun lalu, sehingga tahun ini maksimal hasilnya teman-teman ya. Area rumput akan tampil menghijau dan asri, tidak kering seperti tahun lalu. Luar biasa teman-teman ya. Kita dukung dan terus berdoa demi kelancaran dari pengerjaan, segala proses tahapan di sirkuit Mandalika berjalan dengan lancar ya, rampung sesuai target yang sudah ditentukan. Intinya semuanya ya, progres ini rampung ya sebelum MotoGP digelar. Nah, dan sekarang di sini kita berada di area rumput atau di bawah bukit 360 ya. Tumben kita terbang rendah sekarang karena kita ngedrone di bukit ya yang ada di sekitaran sirkuit. Jadi memiliki sinyal yang kuat kalau kita ngedrone di bukit. Nah, biasanya kita ngedrone di tempat yang datar, ada pohon, ada penghalang bukit seperti itu, jadi tidak bagus sinyalnya. Dan sekarang ya sinyalnya bagus sehingga teman-teman bisa melihat mulai dari atas, bawah, rendah ya, seperti itu lengkap kita sajikan dalam video kita pada sore hari ini. Dan inilah dia tampilan dan wajah baru dari sirkuit Mandalika setelah tuntas 100% dilakukan pengecatan pada area run-off aspal di tikungan ke-10 dan 11. Ya, nampak kelihatan menyala warna merah dan juga kelihatan bersih dari warna putih teman-teman ya. Jadi progres pengecatan tersebut ya dilakukan oleh tim lokal yang sudah berlangsung selama 13 hari. Jadi berlangsungnya selama 13 hari, progres pengecatan di sirkuit Mandalika sekarang sudah tuntas 100%. Tinggal saat ini terfokus pengecatan pada pembuatan tulisan dari in-journey serta motif yang lain ya, jika ada kesempatan untuk diberikan, dan juga garis trek nanti ya. Nanti biasanya beberapa hari, 3-4 hari menjelang MotoGP baru dilakukan untuk pengecatan dari garis trek saja di pinggir kiri maupun pinggir kanan. Nah, untuk garis curb sudah rampung 100% dan juga track limit sudah rampung ya 100%. Begitu juga area fudge dan area run off di tikungan ke 16 dan 15 sudah rampung dilakukan pengecatan. Sehingga sirkuit Mandalika berwarna baru ya, ciri khas ya warna merah putih ya Indonesia ada di sirkuit Mandalika. Warna curb merah putih dan juga track limit teman-teman warna merah. Dan juga warna dari motif area run-off sirkuit Mandalika yang bermotif batik Sasambo ya khas Nusa Tenggara Barat ya, ada di area run-off sirkuit Mandalika. Inilah dia teman-teman, bisa lihat sendiri untuk hasil pengecatan yang sangat memuaskan teman-teman ya. Jadi profesional teman-teman lokal ya, sama pintar dan pandainya seperti ya tenaga asing. Dan inilah dia hasil pengecatan mereka juga untuk pembuatan tulisan di area run-off tikungan ke-16. Jadi area run-off ini adalah area run-off yang sudah tuntas 100% ya dilakukan modifikasi. Jadi sudah umurnya sudah 2 tahun lebih teman-teman ya, untuk area run-off sirkuit Mandalika dilebarkan. Nah, inilah dia tampilan terbaru, wajah baru dari sirkuit Mandalika untuk tulisan sponsor dari in-journey, anak badan usaha dari BUMN teman-teman ya, ada di sirkuit Mandalika. Nanti akan kelihatan keren dan menarik yang disorot dari kamera yang dibawa oleh helikopter yang kualitas kameranya sangat internasional teman ya, jernih sekali, ditayangkan di televisi internasional, terlihat pemandangan alam yang indah dari warna sirkuit Mandalika juga, dan juga beberapa rame dan super sibuknya dari sirkuit Mandalika para penonton dan juga ya UMKM dan bazar teman-teman. Dan inilah dia truk yang lain juga melakukan pengecatan pada area rumput di pinggir kanan dari tikungan ke-16. Dan juga di ujung sana juga ada ya teman kita yang melakukan penyiraman. Jadi banyak truk yang mereka truk pribadi yang dikerahkan di dalam sirkuit Mandalika untuk mengkeroyok penyiraman di area rumput sirkuit Mandalika, agar dengan cepat area rumput ini tumbuh subur. Nah, nanti kelihatan ya sirkuit Mandalika hijau dan asri, walaupun saat ini ya digelarnya MotoGP pada musim panas atau musim kering ya, sudah kering semua dari area kawasan Mandalika, tapi itu tidak jadi masalah ya, dilakukan penghijauan di musim kemarau ini luar biasa, sehingga hasilnya terbukti area rumput di depan pedok nampak kelihatan hijau dan asri, karena ini sudah dimulai ya sejak awal dilakukan perawatan. Untuk itu inilah dia hasil akhir dari perawatan dan akan terus disirami teman-teman ya, biar lebih hijau lagi.
Nah, dan kemudian ya rupa dan wajah baru terlihat di atap tribun sirkuit Mandalika. Ada nama tulisan Indonesia sekarang di atap tribun sirkuit Mandalika, dan juga nama Mandalika Circuit ditulis di atas atap tribun dari tribun zona A ini. Nah, jadi ini adalah tampilan dan wajah baru yang tidak ada pada tahun lalu. Ya, mulai dari tribun yang tampilannya atapnya lebar memanjang ke depan sehingga para penonton tidak kepanasan lagi, teman ya. Tentunya ya lebih baik daripada sebelumnya untuk tribun di sini. Ya, mulai dari kenyamanan dan amannya dan juga tampilan yang keren dan menarik sekarang. Nah, jadi pembenahan pada tribun ini ya kita masih ingat sudah lama rampung, sekitar 1 minggu lebih ya sudah rampung dari tribun di sini, sehingga tidak ada progres pengerjaan lagi karena sudah rampung 100% dari tribun di sini. Mulai dari pembenahan dan untuk pengecatan dari nama tulisan Mandalika dan juga Indonesia sudah rampung selesai tuntas. Jadi tinggal saat ini kesibukan yang lain di area belakang pedok, kesibukan di area zona tengah, nanti kita akan lihat bersama. Nah, dan terlihat bersih ya, sudah kinclong dari aspal sirkuit Mandalika ya, dilakukan pembersihan menggunakan alat root sweeper. Ada 3 unit, ada yang bertugas untuk menyikat, menyedot ya, membilas teman-teman ya. Ya, disemprot menggunakan air bertekanan tinggi sehingga debu dan kotoran di aspal tersebut tidak ada lagi terangkat teman-teman ya, dan juga menambah bersih dan kinclongnya dari sirkuit Mandalika tetap memenuhi standar, terutama pada lintasan sirkuit Mandalika. Setelah dibersihkan semakin meningkat kualitasnya. Dan balapan tentunya makin seru, dan kita harapkan semua para pembalap tidak ada komplain dengan aspal sirkuit Mandalika yang memiliki aspal terbaik teman-teman ya di dunia, memiliki nama Stonemastic Aspal yang sudah di-upgrade. Jadi lokasi tempat yang sangat cocok ya menggunakan aspal ini. Sirkuit Mandalika kita tahu berada di pinggir pantai dan cuacanya juga kita sudah ketahui. Jadi aspal tersebut adalah aspal yang cocok teman ya. Nah, pada MotoGP sebelumnya juga banyak para pembalap yang menyanjungi, yang menyukai dari layout lintasan sirkuit Mandalika yang berbeda dari lintasan sirkuit yang lain di dunia teman ya. Nah, jadi memiliki kualitas yang tinggi ya, aspal ini sangat ngegrip ya, memiliki daya cengkam makin kuat. Jadi pada saat balapan MotoGP tidak mudah terpleset bannya, sangat menyatu dengan aspal teman-teman ya. Nah, untuk itu pada saat hujan tentunya tidak mudah terpleset, tergelincir karena aspal ini benar-benar erat dan kuat teman-teman ya. Nah, cocok sekali untuk aspal sirkuit Mandalika. Ya, dan baiklah, karena di sini kita sudah berada di area bangunan baru yang terlihat di samping dari tribun VVIP Deluxe. Nanti di sini ya para penonton semua akan bisa menepati dari bangunan baru yang kelihatan makin panjang dan besar teman ya. Tribun di sini terkoneksi langsung dengan ya hal baru, fasilitas yang saat ini sedang dibangun. Di sini juga kita bisa melihat ya balapan di sirkuit Mandalika. Luar biasa. Ya, bedanya sirkuit Mandalika ada seperti ini di pinggir-pinggir trek teman ya, digunakan untuk menonton juga ini. Dan tadi kita lihat banyaknya tenda di area belakang pedok teman ya, sudah selesai didirikan banyak teman, dan ada juga masih dalam proses untuk pendirian tenda sekelas dari sambut MotoGP tersebut, karena tenda tersebut ya berbagai manfaat nanti akan dipergunakan untuk dari kru maupun para pembalap yang akan berlalu lalang di area belakang pedok untuk membeli segala sesuatu. Di sini juga akan terdapat restoran ya, tenda tersebut dipergunakan dan untuk menaruh dari perlengkapan kebutuhan logistik untuk balapan dari MotoGP dan balapan Moto3 dan Moto2, dan juga ada balapan dari IATC yang akan digelar secara bersamaan dengan MotoGP. Luar biasa, kita dukung rider Indonesia berbakat yang akan berlomba dalam kejuaraan IATC tersebut ya, yang akan bersaing dengan ya benua Asia ya, seperti negara Malaysia, Jepang, Thailand dan lain-lain teman-teman ya. Nah, inilah dia penyiraman juga kita temukan sekarang di area rumput ya, sebelah kanan dari tikungan ke-1 menuju tikungan kedua. Jadi selamat menikmati teman-teman ya.